Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kalian semua. Anak-anakku kelas 7 UPT SMP Negeri 29 Gresik yang dirahmati oleh Allah SWT. Selamat berjumpa di materi PLS kali pada pagi hari ini ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Heru Subagio yang di UPT SMP Negeri 29 Gresik ini biasanya dipanggil dengan Pak Hers. Jadi saya dipanggil biasanya dengan Pak Hers. Jadi lebih familiar dengan Pak Hers. Hers itu Heru Subagio. Anak-anak, sebelum kita mulai materi kurikulum 2013, maka saya ucapkan selamat pada kalian yang telah diterima di sekolah ini. Mudah-mudahan kalian nanti kerasan sampai pada kelas 9 dan kelulusan dengan nilai yang memuaskan. Baiklah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan dasar. Jadi di kurikulum 2013 atau yang dikenal dengan K13, ini ada tujuan pendidikan dasar yang tertuang dalam undang-undang, diantaranya kita breakdown bahwa UPT SMP Negeri 29 Gresik memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan pendidikan dasar, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lanjut. Jadi, apa yang dijadikan dasar tujuan ini semuanya mencakup kecerdasan, biar kalian nanti menjadi anak yang pandai, diberikan ilmu pengetahuan, kemudian kepribadian dan akhlak mulia. Ini menjadikan kalian nanti menjadi anak yang baik, serta diberikan bekal keterampilan agar bisa hidup mandiri untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Baiklah, agar kalian nantinya bisa sekolah di sini dengan baik, kalian ikuti video yang ada. Nah, sudah jelas kan? Aku pasti bisa. Kalian sekolah di UPT SMP Negeri 29 Gresik ini harus bisa. Yang penting kalian wajib berusaha. Baiklah, kita lanjutkan anakku. Visi dari UPT SMP Negeri 29 Gresik, yaitu terwujudnya generasi yang religius, nasionalis, berprestasi, berakhlak mulia, mandiri, dan peduli lingkungan. Jadi coba kalian lihat itu. Nah ini, kalian harus hafalkan ini. Masa selama 1 tahun nggak hafal? Saya kira kalau setiap hari dibaca terus-menerus, insya Allah akan menjadi ingat. Apa visi dari UPT SMP Negeri 29 Gresik? Terwujudnya generasi yang religius, nasionalis,
berprestasi, berakhlak mulia, mandiri, dan peduli lingkungan. Kalau kita singkat, RN, BBM, PL. Ini cara untuk memudahkan pengingatan. Sama halnya dengan kalian mengingat nomor telepon teman-teman kalian. 081 216 05534. Nah, itu ada semacam pemenggalan, ada metode cangkir. Nanti kalian akan diajari oleh Bapak Ibu guru di dalam materi pelajaran agar bisa menyerap materi dengan baik, maka kalian harus ini menghafalkan beberapa teknik di dalam menghafalkan. Di antaranya RN, BBM, PL. Apa itu R? Religius. N. Nasionalis. B. Berprestasi, berakhlak mulia. Kemudian M. Mandiri. Dan PL itu adalah peduli lingkungan. Baiklah, kita satu-satu. Ada indikator visinya, di mana yang pertama terbentuknya nilai-nilai agama di lingkungan sekolah. Jadi jangan khawatir, kalian sekolah di UPT SMP Negeri. SMP Negeri tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang Islami atau beragama. Jadi di mana nanti kita akan menerapkan nilai-nilai agama itu di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ini akan dilaksanakan. Perlu diketahui anak-anakku sekalian, di UPT SMP Negeri 29 Gresik ini ada beberapa anak-anak yang beragama yang berbeda-beda. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu. Semuanya diberikan kewajiban dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu di sama sekolah difasilitasi. Agama Islam, ada guru agama Islam. Agama Kristen, ada guru agama Kristen. Agama Hindu pun juga ada guru agama. Kemudian yang ketiga, indikator visi tadi kita kembangkan, semua warga sekolah itu harus mempunyai perilaku tanggung jawab, harus bertanggung jawab, tidak boleh tidak bertanggung jawab. Kemudian toleransi, sopan santun, dan mencintai keindahan alam Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi toleransi antar umat beragama tadi, kemudian sopan santun terhadap Bapak Ibu guru dan sesama, bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat. Kalau salah ya mengaku salah, seperti itu. Yang berikutnya, mewujudkan perilaku cinta tanah air, bangga menggunakan produk dalam negeri. Ini yang penting. Jadi kalian wajib menggunakan produk dalam negeri. Yang berikutnya, tercapai prestasi akademik untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di tingkat kabupaten. Ini minimal di tingkat kabupaten, kalau bisa di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Silakan, kalian akan digodok di Kawah Candri Muka UPT SMP Negeri 29 Gresik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang akhirnya nanti kalian bisa mengikuti seleksi siswa berprestasi atau Olimpiade Sains Nasional. Yang keenam, bagaimana dengan prestasi non-akademik? Ya, sama. Prestasi non-akademik juga akan dipupuk. Nanti kalian akan ada ekstrakurikuler. Bisa karate, memenangkan lomba tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Dan pada akhirnya nanti, piagam penghargaan kalian yang memiliki prestasi non-akademik dalam bidang bulu tangkis, karate, ataupun yang lainnya, bisa dimasukkan dalam penerimaan peserta didik baru di jenjang SMA maupun SMK. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Yang ketujuh, terlaksananya kegiatan pembiasaan, berjabat tangan, salam, senyum, dan sapa saat memulai aktivitas pembelajaran.
Jadi kalian nanti di pintu gerbang akan disambut oleh kakak kalian pengurus OSIS, kemudian di sana ada Bapak Ibu guru, kalian akan berjabat tangan dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum yang beragama Islam, yang beragama Kristen dan Hindu, selamat pagi, seperti itu, senyum dan sapa. Tapi berhubung kalian sekarang adalah masa pandemi COVID-19, kalian PJJ, belajar dari rumah, BDR, sehingga nanti kalian hanya salam dan senyum sapa saja, berjabat tangan dari jauh saja. Yang berikutnya anak-anakku sekalian, nomor 8, memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Jadi kalian harus punya motivasi yang tinggi. Jadi motivasi yang tinggi di dalam belajar. Ini, motivasi yang tinggi dalam belajar. Nomor 8. Meskipun nanti pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau online, kalian tetap memiliki semangat dan motivasi agar mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan baik. Sehingga nanti bisa mencapai hasil belajar yang optimal. Di atas yang namanya KBM, ketuntasan belajar minimal. Kalau dulu namanya KKM. Jadi seperti itu. Yang berikutnya, mengetahui potensi dirinya sehingga dapat mengembangkan diri menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosialnya. Ini, jadi nanti kalian akan dibimbing oleh para Bapak Ibu guru BK dan wali kelas serta Bapak Ibu guru mapel nanti bagaimana kalian bisa mengembangkan diri menjadi pribadi yang mandiri seperti itu. Kita lanjutkan. Nanti Bapak Ibu guru dan stakeholder yang ada di sini bisa menghasilkan silabus RPP untuk semua mapel terintegrasi dengan PLH, pelestarian lingkungan hidup nanti. Dan karena ini masa PJJ, ya otomatis nanti RPP-nya Bapak Ibu akan dibuat sedemikian rupa sehingga bagaimana untuk mengatasi RPP yang model pandemi COVID-19. Yang berikutnya, menumbuhkan kepedulian dan kesadaran warga sekolah terhadap pelestarian lingkungan. Nah, sekolah kita termasuk sekolah yang adiwiyata nasional, merangkak dari bawah, step by step, dan alhamdulillah pada kesempatan tahun ini kita akan menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Kemudian yang berikutnya, menghasilkan keadaan lingkungan sekolah yang bersih, asri, indah, dan sehat, menyenangkan, sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Jadi pembelajaran nanti kalau sudah waktunya normal, kalian akan berada di dalam kelas dan di luar kelas. Seperti itu anak-anak. Baiklah anak-anak, untuk biar tidak jenuh, kita rehat sejenak, kita ikuti yang satu ini. Baiklah anak-anak, selamat berjumpa kembali. Kita lanjutkan, mudah-mudahan kalian tidak jenuh. Misi dari UPT SMP Negeri 29 Gresik. Di antaranya yang pertama, mewujudkan sikap religius. Jadi tadi kita breakdown ke bawah menjadi misi tetap religius. Kegiatan agama. Yang beragama Islam, nanti ada sholat duha, sholat zuhur berjamaah, sholat Jumat, istighosah dan sebagainya. Bagaimana dengan agama Kristen? Ya sama. Kebaktian di gereja, yang agama Hindu, kalian akan ada kegiatan keagamaan di sekolah, agama Hindu, pelajaran agama Hindu, dan kegiatan ibadah. Alhamdulillah di sekolah kita di Laban ini juga ada pura, sehingga kalian bisa yang beragama Hindu untuk beribadah sesuai dengan agama dan budaya masing-masing. Yang kedua, misi kita jiwa nasionalis
cinta tanah air dalam bidang pendidikan. Ini jelas. Jadi harus ada. Oleh karena itu sebelum pelajaran dimulai nanti akan ada berdoa, kemudian ada menyanyikan lagu wajib nasional agar bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah. Kemudian yang ketiga, mewujudkan peserta didik berprestasi di bidang ini akademis dan non akademis dengan pembelajaran yang PAIKEM, jadi pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Lanjut ya. Misi yang keempat, penjabarannya adalah mewujudkan perilaku terpuji dilandasi akhlak mulia dalam perkataan maupun perbuatan. Nanti akan dijelaskan oleh penyaji pada hari berikutnya tentang bagaimana kalian itu kalau berbuat atau berkata kasar. Ini nanti akan ada poin berlakunya. Besok Pak Anwar juga akan menjelaskan tentang PJJ yang tadi ya, PJJ. Jadi ikuti PLS ini dengan hati yang senang. Jadi meskipun di rumah tidak diawasi oleh Bapak Ibu guru, orang tua kalian kerja, ya tetap aja di rumah. Jadi belajar dari rumah, jadi bekerja dari rumah, tidak berada di mana-mana, apalagi di warung kopi. Yang berikutnya, mewujudkan peserta didik yang mandiri, bertanggung jawab dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ini nanti akan kita gembleng. Kemudian yang keenam, mewujudkan karakter dan perilaku cinta kebersihan, keindahan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan. Ini yang keenam ini. Jadi kalau di sekolah ataupun di rumah, apabila lingkungan kalian itu bersih, indah, dan rapi, akan nyaman, akan sehat. Makanya, kenapa kalian disuruh memakai masker? Kenapa kalian disuruh mencuci tangan? Ya semuanya biar bersih. Jadi perilaku bersih. Kenapa pakai masker? Biar droplet tidak muncrat, tidak kemana-mana. Jadi maskermu bisa menyelamatkanku, maskerku juga bisa menyelamatkanku. Ini seperti itu anak-anak. Nah, sekarang masuk ke kurikulum 2013 atau K13. Apa sih K13 itu? Apa sih kurikulum itu? Kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman. Nah ini, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu definisi dari kurikulum. Soalnya, kurikulum adalah ini, jadi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, apa sih sebenarnya tujuan akhir dari sekolah kalian di Spend to Nine? Nah, dulu UPT SMP Negeri 29 Gresik itu dulunya namanya SMP Negeri 2 Menganti, yang disingkat Spendumen. Nah, sekarang itu beda, disingkat ini Spend to Nine. Nah, ini singkat Spend to Nine. SMP Negeri 29 Gresik. Membimbing peserta didik menjadi anak yang pandai dan baik. Itu akhir dari tujuan akhir sekolah kita, biar kalian nanti menjadi anak yang baik, bisa menjadi anak baik, juga menjadi anak yang pandai. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di new normal saat pandemi COVID-19 ini sesuai arahan Bupati Gresik.
kemudian ada kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di mana kalian tidak boleh masuk dulu ke sekolah, tidak boleh pembelajaran secara tatap muka, tidak boleh, jadi menunggu, Kapan? Sampai kapan? Ya, tidak ada batasnya. Apakah sampai September, Oktober, November, Desember, ya kita ikuti saja. Nah, teknik PJJ atau pembelajaran jarak jauh itu pakai sistem belajar dari rumah atau BDR melalui sistem daring dalam jaringan. Nah, pakai apa? Pakai HP atau yang dikenal dengan istilah gawai atau gadget maupun laptop. Nah, seperti ini, laptop. Boleh, bagus. Di rumah kalian punya laptop, silakan dipakai. Punya HP, silakan pakai. Besok akan dijelaskan secara rinci oleh penyaji materi PJJ, Bapak Dr. Anis Anwar. Nah, apa saja selama belajar di rumah, belajar dari rumah itu BDR, bisa mengakses beberapa portal dan sumber pembelajaran, baik disediakan oleh Kemendikbud, ada di sana rumah belajar dan lain-lain, ataupun dari Dispenddik Kabupaten Gresik, atau pakai channel YouTube sekolah, atau video pembelajaran hasil kreasi para Bapak Ibu guru. Nah ini. Yang berikutnya, teknik PJJ pakai sistem belajar dari rumah tadi. Yang kedua, bisa pakai sistem luring. Apa itu luring? Luar jaringan. Kalian bisa memanfaatkan radio, televisi, buku paket, modul, LKPD, atau lembar kerja peserta didik. Itu dalam bentuk luring di luar jaringan. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, setiap hari nanti pada saat proses PJJ, itu kalian menerima pelajaran secara daring itu antara 3 jam 180 menit sampai 4 jam 240 menit. Nah, nanti PJJ, sistem belajar dari rumah, Bapak Ibu bisa memberikan materi itu atau tugas-tugas atau penilaian harian dan lain sebagainya lewat WhatsApp atau disingkat dengan WA. Jadi WhatsApp ini, WhatsApp melalui WA atau YouTube atau Google Formulir atau Google Form. Bisa juga pakai aplikasi Zoom. Nanti akan dijelaskan lebih rinci besok hari Selasa. Kemudian yang berikutnya bisa juga pakai live streaming di channel YouTube. Juga bisa memakai Google Meeting. Bisa juga kalian nanti diberikan tugas atau mengerjakan TTS atau yang dikenal dengan di IT itu crossword labs. Nah, ini menyenangkan ini. Kalian akan diberikan pengetahuan tentang soal-soal, langsung jawab pada kotak-kotak. Ini sangat menarik bagi kalian nanti. Jadi ini crossword lab atau TTS. Ini kalian sangat-sangat senang. Jadi Pak Ars ini ngajar IPA sehingga kalian bisa latihan soal-soal memakai TTS. Yang berikutnya, jika pandemi COVID ini berakhir, mudah-mudahan, amin, maka kalian akan diberlakukan pembelajaran normal. Kenapa Pak Ars disampaikan? Ya, biar nanti kalian sudah punya ancang-ancang. Kalau pembelajaran new normal itu nanti seperti itu, PJJ, kalau pembelajaran dengan teknik normal itu adalah tatap muka di kelas, seperti kalian saat belajar di bangku SD atau MI seperti kemarin. Nah, pada saat tatap muka di kelas, jadwal pelajarannya nanti akan disusulkan kemudian. Ya, akan disusulkan kemudian. Nah, jam KBM-nya tatap muka saat pembelajaran normal akan diatur sebagai berikut. Ini. Hari Senin sampai Kamis
Kalian masuk pukul 7 pagi dan pulang pukul 13.50 atau jam 2 kurang 10 menit. Berlaku mulai kapan? Kita menunggu petunjuk dari Dignas Kabupaten Gresik, dari Pak Bupati, Gubernur atau Pak Menteri. Selama hari Senin sampai Kamis itu ada 2 kali istirahat. Istirahat yang pertama selama 30 menit digunakan untuk makan, minum, dan sholat duha. Istirahat yang kedua itu 50 menit digunakan untuk makan, minum, dan sholat duha. Jadi, bagaimana kalau KBM hari Jumat dan Sabtu? Tetap masuknya pukul 7. Kalian pulang pukul 11. Waktu istirahat hanya sekali 30 menit. Nah, saat ini hari Jumat kalian akan sholat duha sendiri, tidak ada jadwal untuk sholat duha. Dan sholat Jumatnya di Masjid Hidayatul Ilmi. Kalau hari Sabtu sholat duhur kalian lakukan di masjid sekitar rumah kalian berjamaah atau berjamaah di rumah. Ini KBM Jumat dan Sabtu. Yang berikutnya, bagaimana kegiatan di hari Jumat? Khusus hari Jumat, kelas 7 yang beragama Islam wajib sholat Jumat di Masjid Hidayatul Ilmi. Jadi kelas 7 wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid kita, Masjid Hidayatul Ilmi namanya, supaya tunai. Sedangkan kelas 8 dan 9 dijadwal secara bergiliran. Jadi ada kelas 7 dan 8, Jumat lagi kelas 7 dan 9. Sehingga kakak kelas kalian 1 bulan hanya 2 kali melaksanakan sholat Jumat di masjid di sekolah. Tapi kalau kalian tetap. Bagaimana yang beragama Kristen dan Hindu? Melaksanakan pelajaran agama masing-masing. Jadi pada saat yang beragama Islam itu ada kegiatan keagamaan, agama Kristen dan Hindu ada pembelajaran di kelas. Nah, ini. Masuk sekolah memang jam 7. Tetapi kalian wajib datang di sekolah pukul 6.50. Artinya 10 menit sebelum kalian masuk itu sudah harus datang di sekolah. Cek log dan lain sebagainya. Ini dikatakan in time. Kalau kalian datang di sekolah itu pukul 7, dikatakan on time. Ini on time. Tetapi kalau kalian itu sudah datang di sekolah pukul 7 lebih 1 menit, itu namanya off time, terlambat. Nah, program di sekolah ini ada namanya Dasem Sebel. Dasem Sebel itu singkatan. Memang seperti tadi Pak Heru Subagio. Dasem Sebel. Itu Dasem Sebel. Datang 10 menit sebelum bel, ini wajib. Bagaimana kegiatannya? Masuk ke kelas masing-masing, mempersiapkan pelajaran di jam pertama. Kemudian yang berikutnya, kalau pulang ada istilah saber selang. Sapu bersih sebelum pulang sekolah. Artinya yang piket kelas besok pagi itu wajib membersihkan kelasnya saat itu. Sehingga nggak usah menunggu besok pagi. Jadi begitu hari ini kalian pulang, nah yang piket esok hari membersihkanlah selama 10 menit itu. Sehingga besok kalian datang sudah fresh, tidak nyapu, membersihkan kelas dan sebagainya. Itu ada kegiatan saber selang. Karena ini masih pandemi, ya gantinya nanti kalian di rumah membantu orang tua kalian untuk bersih-bersih di rumah, nyapu. SMP kelas 7 ikut membantu orang tua, jangan tidur doang. Jadi membantu, nyapu, membersihkan tempat tidurku, nah, tempat tidur kalian. Ini anak-anak, untuk hari Senin ada 8 jam. Hari Senin itu ada kegiatan upacara di jam pertama, upacara bendera wajib, pakai pakaian lengkap, topi, dasi, seperti Pak Arsini pakai dasi.
kemudian kaos kaki, sepatu, dan sebagainya. Lengkap. Kemudian istirahat, ini istirahat. Jadi jam 9.50 istirahatnya kalian. Ini istirahat yang pertama. Kemudian istirahat yang kedua 11.40 sampai 12.30. Ini istirahat kedua. Lakukan sholat zuhur, kemudian makan dan minum. Gantian biasanya yang laki-laki duluan, setelah itu ganti anak-anak perempuan secara bergantian seperti itu. Selasa dan Kamis sama seperti itu. Istirahatnya di situ sama. Kemudian istirahat kedua juga sama. Ini Selasa dan Kamis. Bagaimana kalau hari Jumat? Nah, hari Jumat itu di jam pertama mulai jam 7 sampai jam 7.50 ini ada kegiatan yang namanya Jumat Sehat, disingkat JS. Jumat Religi, Jumat Bersih, dan Jumat Literasi. Nanti akan Bapak jelaskan lebih rinci. Istirahatnya jam 9.10 sampai 9.40, cuma 30 menit. Kemudian di akhir ini ada kegiatan keagamaan. Ada kegiatan keagamaan. Kegiatan dari Jumat pukul 7 sampai 7.50, Jumat bersih. Kalian pakai seragam pramuka. Wajib, semuanya pakai seragam pramuka, jadi seragam dari Jumat. Kalau Jumat religi bagaimana yang beragama Islam? Wajib kalian pakai busana muslim. Yang perempuan, laki-laki memakai koko putih. Yang perempuan bawanya rok, sedangkan anak laki-laki pakai celana pramuka bersepatu. Anak perempuan juga roknya rok pramuka, tapi atasannya busana muslim putih. Yang laki-laki koko putih seperti itu. Kemudian yang agama Hindu dan Kristen tetap memakai pakaian seragam pramuka. Kalau Jumat Sehat bagaimana? Kalian pakai pakaian olahraga seluruhnya, Bapak, Ibu guru dan kalian semuanya membawa jadi satu berolahraga. Ya, berolahraga. Bersepatu bebas. Nah ini, kalian boleh memakai sepatu cat bebas sesuai dengan selera kalian. Tetapi pada saat pembelajaran biasa, itu ada kewajiban pakai sepatu warna hitam. Mungkin warna hitam ada pelet putih sedikit, atau bagaimana nanti akan diatur oleh pembina OSIS. Kemudian bagaimana kalau Jumat literasi juga memakai pakaian seragam pramuka literasi. Jadi diingat-ingat, kita menerapkan 1 bulan itu ada Jumat bersih, Jumat religi, ada Jumat sehat, dan yang keempat ini Jumat literasi. Nah, hari Sabtu, pada hari Sabtu kita mengikuti ada 5 jam pelajaran. Istirahat di jam 9:10. Kemudian setelah itu kalian pulang jam 11. Nah, saat ini ada kegiatan ekstra kurikuler pilihan. Jadi kalian bisa ada ekskul pilihan yang satu. Nah, untuk struktur kurikulum 2013 atau K13, kalian akan ada pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu 40 menit. Kalau di SD dulu kalian 1 jam pelajaran itu 35 menit. Kalau di SMP 40 menit, kalau di SMA 45 menit. Selisih 5 menit. Yang kedua, PPKN. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kalian ada 3 jam. Kemudian bahasa Indonesia 6 jam pelajaran, matematika 5 jam pelajaran, ilmu pengetahuan alam IPA 5 jam pelajaran, ilmu pengetahuan sosial IPS 4 jam pelajaran, bahasa Inggris 4 jam pelajaran. Kemudian seni budaya
2 jam pelajaran, dan bahasa daerah 1 jam pelajaran. PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 3 jam pelajaran, prakarya 2 jam pelajaran, BK kalian menempuh 1 pelajaran. Jadi BK ini 1, BK 1, TIK pun juga 1. Sehingga totalnya adalah 40. Jadi 40 jam pelajaran per minggunya. Berikutnya, KKM atau KBM. KBM itu ketuntasan belajar minimal, kalau KKM kriteria ketuntasan minimal. Nah, masing-masing pelajaran beda-beda. Pendidikan agama, KBM-nya 75. Artinya, kalau kalian nilainya 70 berarti di bawah KBM harus remedi. Kalian nilainya 75 saat ulangan harian atau penilaian harian, maka kalian nilainya sama dengan KBM. Kalau bisa ya di atas KBM atau di atas KKM. PPKN juga 75, bahasa Indonesia 75, bahasa Inggris 76, kemudian matematika 75, IPA 75, IPS 75, seni budaya 75, PJOK 76, prakarya 75, bahasa daerah itu 75, dan TIK juga 75 ini. Jadi TIK ini 75. Jadi TIK 75. Berikutnya, ekskul kita di UPT SMP Negeri 29 Gresik yang pertama pramuka. Wajib diikuti oleh seluruh anak-anak kelas 7. Wajib ya. Kalian wajib mengikuti kegiatan pramuka. Yang berikutnya paskibraka. Paskibra meningkatkan disiplin, pembentukan karakter, bela negara, cinta tanah air. Yang ketiga PMR. Jadi ekskul PMR. Ini dalam rangka mendukung sikap sosial, peduli. Kemudian ada KIR atau juga OSN ini untuk kompetensi dalam lomba iptek dan IMTA. Ini yang keempat. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Iman Gunawan mengenai masalah ekstra kurikuler. Ada futsal, bola voli, ada padus, paduan suara, ada band spendumen, pernah menjuarai di tingkat Kabupaten Gresik, pernah juga mengikuti event di Sidoarjo. Kemudian alumni yang band spendumen itu sudah banyak yang menjadi musisi. Kemudian ekskul karate, juga ada ekskul SCC, English Conversation Club. Kemudian ada juga seni tari. Yang berikutnya KPL. Di KPL ada ekskul KPL, peduli lingkungan. Kemudian ada juga pelajaran BK. BK di kelas 7 ini bimbingan pemahaman diri. Kemudian kelas 8 pengenalan lingkungan yang efektif. Dan yang kelas 9 penentuan pilihan arah, minat, bakat, dan kemampuan untuk melanjutkan ke SMA, MA, atau SMK. Pelayanannya itu masalah kesulitan belajar, kemudian pengembangan karir, masalah kehidupan sosial serta didik. Baiklah anak-anakku sekalian, kriteria kenaikan kelas. Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran, di mana kriterianya sebagai berikut. Kriteria kenaikan kelas. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Jadi kalian nanti naik kelas 8 atau tidak itu harus wajib mengikuti semester 1 pembelajaran di semester 2. Ada 2 semester dalam tahun pelajaran. Kemudian mencapai tingkat kompetensi yang berdasarkan KKM tadi, KBM. KI 3 pengetahuan harus tuntas, dan KI 4 keterampilan harus tuntas. Kalian tidak boleh 3 mata pelajaran yang tidak tuntas. Kalau 2 masih diperkenankan. Jadi misalkan IPA tidak tuntas, kemudian IPS tidak tuntas. Yang lainnya tuntas berarti masih naik kelas.
IPA tidak tuntas, IPS tidak tuntas, bahasa Indonesia tidak tuntas, maka kalian akan tinggal di kelas. Mohon maaf, kalian akan tidak naik kelas. Jadi dicamkan itu baik-baik. Kehadiran 85%. Jadi kehadiran. Kemudian untuk kelakuan, kerajinan dan kerapian minimal baik. Nanti di sekolah kita akan ada poin, pemberlakuan poin. Yang berikutnya, ada 7 teknik penilaian kelas. Ada unjuk kerja, ada penugasan, ada penilaian hasil atau produk, ada tes tulis, paper dan pen. Tapi kita juga pakai CBT, computer based test. Pastinya kita punya lab, ada 4 lab nanti kita gunakan untuk tes tulis dalam bentuk CBT. Portofolio, penilaian sikap, dan penilaian diri. Kegiatan semester ganjil, anak-anak tahun pelajaran 2020-2021, diantaranya sebagai berikut. Nih, MPLS ini besok sampai dengan tanggal 15. 13, 14, 15, kalian waktunya PLS. Kemudian nanti tanggal 16 sampai 18 kalian akan pembagian kelas, pengurus kelas dan wali kelas akan dipandu oleh wali kelas. Jadi pembagian jadwal pelajaran juga begitu ya, sama nanti. Kemudian KBM, BCJ secara daring maupun luring nanti mulai 20 Juli sampai 5 Desember 2020. Apakah nanti pembelajaran luringnya itu sampai tanggal 5? Kita tunggu perkembangan pandemi COVID ini. Mudah-mudahan pada bulan September sudah berakhir, berarti nanti kita akan masuk tatap muka. Kita doakan saja, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Yang berikutnya, kalian sudah dihadapkan oleh tugas maupun ulangan harian atau penilaian harian. Itu 3 Agustus sampai 5 Desember nanti sudah mulai ulangan-ulangan. Kemudian 7 sampai 12 September 2020, PTS, penilaian tengah semester. Kemudian penilaian akhir semester pada bulan Desember, tanggal 7 sampai 15, perkirakan itu. Kemudian penerimaan rapor tanggal 19 Desember 2020, sehingga libur semester ganjil 21 Desember sampai 2 Januari. Sehingga tanggal 3 Januari, tanggal 3. Ya, 3 Januari nanti kalian akan masuk di semester genap. Ini. Baiklah anak-anak, itu yang bisa Pak Ars sampaikan. Mudah-mudahan berkenan. Kurang lebihnya Pak Ars mohon maaf. Selamat menikmati PJJ, belajar dari rumah. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberkati kalian semua, bisa menjalankan PJJ ini dengan sebaik-baiknya. Endingnya nanti kalian menjadi anak yang pandai dan anak yang baik, bisa naik ke kelas 8. Ya, aku pasti bisa dan pasti bisa. Yang penting kalian wajib berusaha. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.